Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Jatisetyadi, peserta Lasar CPNS KDOD LAN Samarinda, Angkatan ke-13. Role model saya dalam bekerja adalah bapak saya sendiri, Bapak Profesor Dr. Djoko Setiadi SE MSc. Saya menjadi ASN sebagai pegawai negeri sejak 42 tahun yang lalu. Untuk meningkatkan karir seseorang itu adalah dengan cara studi. Dengan studi inilah orang bisa meningkatkan karirnya. Sehingga motivasi kami juga, kalaupun toh bekerja, itu diusahakanlah menjadi pegawai atau menjadi karyawan yang jujur dan mempunyai motivasi serta selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegangannya. Adapun kegiatan aktualisasi diri saya ada 5. Kegiatan pertama saya adalah melaksanakan atau melakukan focus group discussion. Tahapan pertama adalah membuat jadwal FGD yang dikonsultasikan kepada PLT Kapolri Sistem Informasi, nilai aneka yaitu nilai akuntabilitas, menggunakan bahasa yang sopan, etika publik, dan komitmen mutu. Nah, setelah itu tahapan kedua adalah menyiapkan materi diskusi yang akan dibahas pada FGD. Tahapan ketiga saya adalah melaksanakan FGD melalui Zoom meeting. Di sini saya bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan. Nilai aneka yang saya ambil adalah nilai nasionalisme. Minimal berapa jam gitu. Tahapan keempat saya adalah menyusun standar layanan pembelajaran, di mana setelah melakukan FGD, draft tersebut saya olah menjadi sebuah standar yang akan disampaikan pada webinar sosialisasi program studi sistem informasi. Nah, nilai aneka dan nilai akuntabilitas. Tahapan kelima saya adalah menyusun hasil laporan FGD, di mana laporan tadi akan disampaikan kepada PLT Kapolri Sistem Informasi. Kegiatan kedua saya adalah mengadakan pelatihan pembuatan video bahan ajar dengan tujuan mempermudah dosen dalam membuat video bahan ajar. Tahapan pertama saya adalah melakukan konsultasi rancangan pelatihan dan pembuatan jadwal kepada PLT Kapolri Sistem Informasi. Nilai anekasnya adalah nilai akuntabilitas. Tahapan kedua dari kegiatan saya adalah mempersiapkan administrasi dan sarpras, juga bahan ajar yang akan digunakan sebagai bahan pelatihan. Tahapan ketiga saya adalah melakukan pelatihan pembuatan video bahan ajar. Tahapan keempat saya adalah membuat form feedback dari kegiatan, yang mana ini dilakukan dengan sikap jujur dan tanpa paksaan, yaitu nilai aneka anti korupsi. Dan juga dapat memberikan saran dan perbaikan atas kegiatan yang saya lakukan, yaitu menjaga nilai aneka, komitmen mutu. Kegiatan ketiga saya adalah mengadakan kegiatan webinar dalam rangka sosialisasi standar layanan pembelajaran. Tahapan pertama adalah melakukan koordinasi dengan PLT Kaprodi Sistem Informasi. Tahapan kedua saya adalah membentuk panitia dan pembagian tugas webinar secara musyawarah. Nilai aneka nasionalisme. Tahapan ketiga adalah mempublikasikan jadwal webinar kepada dosen dan mahasiswa. Nilai aneka adalah akuntabilitas. Tahapan keempat adalah persiapan sekaligus pelaksanaan webinar sosialisasi standar layanan pembelajaran. Nah, nilai aneka di sini adalah akuntabilitas dan etika publik. Tujuannya adalah menjaga standar mutu dari program studi sistem informasi. Kegiatan keempat saya adalah melakukan uji coba kuliah online menggunakan media pembelajaran video dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Tahapan pertama adalah melaksanakan pretest. Jadi pretest diberikan sebelum materi disampaikan. Nah, nilai pretest tadi menurut hasil yang didapatkan yaitu nilai kelas sangatlah kecil. Nilai kelas adalah 44,29 dari 21 responden. Berikutnya adalah memberikan materi berupa video kepada mahasiswa. Setelah itu memberikan post-test kepada mahasiswa. Nilai kelas bertambah menjadi 79,52. Di sini
Dengan tujuan video ini adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa. Tahapan kedua saya adalah memberikan penjelasan materi kuliah menggunakan video yang telah saya buat dan saya upload, kemudian men-sharingnya kepada mahasiswa. Ini dengan tujuan permudah mahasiswa dalam proses pembelajaran. Apabila materi tertinggal, mahasiswa dapat mengulanginya secara bertahap pada video yang saya berikan. Oke, ketemu lagi dengan saya. Nah, ini adalah contoh dari video pembelajaran yang telah saya buat dan saya sharing kepada mahasiswa sebagai bahan ajar saya di kelas. Tahapan ketiga saya adalah memberikan materi dan diskusi melalui sosial media dan mengajak partisipatif aktif dari mahasiswa. Proses diskusi dilakukan sebelum memberikan post-test, di mana saya meminta agar seluruh mahasiswa dapat memberikan pendapat tentang materi yang telah disampaikan dalam bentuk video. Nah, diskusi sangat penting. Selain memberikan materi dalam bentuk video, kemudian kita mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dengan memberikan pendapat-pendapat sesuai dengan materi yang saya berikan. Nah, di mana pendapat-pendapat ini nantinya akan saya periksa dan akan memberikan reward kepada pendapat yang terbaik. Pemberian reward tadi adalah tahapan keempat dari kegiatan saya. Kegiatan kelima saya adalah membuat form kuesioner sebagai evaluasi pembelajaran dengan menggunakan media video. Nah, tujuannya adalah bagaimana melihat peningkatan dari pembelajaran menggunakan video. Tahapan pertama adalah menyusun form kuesioner pembelajaran daring atau online. Tahapan kedua adalah merapikan data hasil kuesioner melalui data yang telah diberikan melalui Google Form. Selanjutnya, pada tahapan ketiga adalah menyusun hasil analisa kuesioner dalam bentuk laporan yang akan disampaikan kepada PLT Kaprodis Sistem Informasi. Nah, laporan ini dibuat berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan pada saat sosialisasi layanan pembelajaran daring pada kegiatan yang ketiga. Nah, jadi nilai aneka di sini adalah akuntabilitas dan komitmen mutu. Tahapan keempat saya adalah mempresentasikan hasil laporan kuesioner kepada PLT Kaprodis Sistem Informasi. Nah, di mana hasil laporan ini dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran daring dan juga bagaimana efektivitas penggunaan video dalam peningkatan pemahaman mahasiswa di Prodi Sistem Informasi. Pembelajaran dengan menggunakan video itu menurut saya sangat efektif. Pertama, karena mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan materi jika si mahasiswa tersebut berhalangan hadir. Misal contoh, terjadi mati lampu, mati listrik gitu ya, terus jaringannya lagi gangguan dan lain-lain. Jadi mereka bisa nonton video yang sudah saya persiapkan untuk tiap-tiap pertemuannya. Gitu. Jadi contoh ada pertemuan kedua. Nah, saya berhalangan hadir, saya suruh mereka melihat video saja. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah, aktualisasi saya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga nilai aneka selalu melekat di hati saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai dosen dan seorang ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.